Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Iya, hari ini kita sekolah minggunya bersama mama papa ya di rumah. Nggak apa-apa, tetap harus mau menyanyi, tetap harus mendengarkan firman Tuhan, juga tetap harus berdoa. Hari ini Mbak Yuni mau bercerita. Tapi sebelum bercerita, Mbak Yuni mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita yang minggu lalu. Masih ingat kan? Nah, untuk ayat hafalan kita ambil dari kemarin minggu lalu apa ya? Nih, 2 Timotius 1 ayat 8a. Sini. Dek, bisa baca nggak? Nah, bacaannya adalah adik-adik ditirukan ya di rumah ya. Nanti sama mamahnya boleh, sama Mbak Yuni sekarang juga boleh. Ditirukan ya. 2 Timotius 1 ayat 8a. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Itulah ayat hafalan kita minggu lalu. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Oke, sebelum Mbak Yuni mulai firman, kita mau nyanyi dulu ya. Kesini Mbak Fai sama Dek Uzul kita nyanyi. Kita nyanyi apa kabar? Mari bergembira. Ya, yuk kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Lagi ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Goyang, 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 goyang. Cari yang lain. Ya, itulah tadi adik-adik ya. Apa kabar? Baik-baik saja dong ya. Oke, kita sebelum masuk firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ditirukan ya Mbak Yuni ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberkati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kitab Matius 27 ayat 33 sampai 50. Ya. Menceritakan tentang perjalanan Yesus di Bukit Golgota. Nah, sebelum Mbak Yuni cerita, nih Mbak Yuni punya apa ini ya? CDR. Punya CDR, punya Nutrisari. Ini bukan iklan loh ya. Nah, nanti cuma siapapun boleh deh, boleh CDR, boleh Redoxon, boleh apa lagi ya? Yang minumannya asem-asem, boleh jeruk nipis doang, boleh. Ya, dibikin sama mamahnya. Bikin minuman jeruk. Ya, karena Mbak Yuni nggak punya jeruk nipis, Mbak Yuni punyanya Nutrisari sama CDR. Jadi Mbak Yuni bikinnya itu nih, jadinya nih.
Ini ya minumannya. Nah, setelah itu coba adik-adik cicipin. Nah, Yuni cicip ya. Nah, Yuni mulai cicip dari CDR dulu. Haus nih. Ini Asam. Asam. Kalau Nutrisari? asam muka. Asam. 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 Asam adik-adik ternyata ya rasanya. Apalagi air jeruk ya. Apalagi air asam ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada zaman dulu, Tuhan Yesus pada saat mendaki bukit, ya, dia sudah mendaki bukit, sudah capek bawa apa ini ya? Kayu salib, ya, panggulnya sini, berat, capek dong, tentunya. Nah, saat capek itu ada beberapa orang nawarin minuman ke Tuhan Yesus, ya kan? Lalu apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus haus, ya, dia nyicipinlah minum itu karena kehausan. Karena ada yang nawarin minum, Tuhan Yesus mau dong, ya. Lalu diminumlah sama Tuhan Yesus. Ternyata asam. Tuhan Yesus diam, dia hanya menyicipin, rasanya asam. Ya, tapi ternyata saat itu prajuritnya langsung apa adik-adik? Ketawa ya, melihat Tuhan Yesus yang keasaman. Dia keasaman katanya ya. Lalu ditawarin lagi, mau nggak lagi nggak? Mau nggak lagi Yesus? Mau nggak? Tuhan Yesus bilang apa? Terima kasih, nggak usah, sudah. Ya, Tuhan Yesus menolak karena merasakan itu minuman asam. Ya, Nutrisari sama CDR aja asam ya. Minuman jeruk aja kalau diperes juga asam ya. Jadi udah ngerasain kan rasanya asam kan? Asam ya. Rasanya aja asam. Apalagi Tuhan Yesus ya saat itu dia minum air asam. Keaseman dong pastinya. Sini Dek Uzo. Ya, pastinya keaseman karena rasanya yang asam. Tapi Tuhan Yesus tetap diam ketika digodain sama prajuritnya. Udah keaseman malah diketawain ya sama prajurit. Nah, Tuhan Yesus tetap diam. Akhirnya dia diam, tetap membawa panggul salibnya itu sampai ke sebuah bukit. Nah, di dalam bukit Tuhan Yesus lalu dinaikkan dan disalib. Nih gambarnya ya adik-adik ya. Disalib ya Tuhan Yesus ya. Nih, di bawah orang-orang pada berkerumun. Ya. Nih, semuanya ada di bawah. Semuanya mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Semuanya mengejek Tuhan Yesus. Ya. Kamu kan Yesus, katanya. Terus ada lagi yang berkata, siapa sih Yesus? Itu tuh, tanya lagi. Dia pernah bilang, kalau bait Allah itu runtuh, dia bisa membangun dalam 3 hari. Nggak mungkin kan, dalam 3 hari bisa membangun? Aneh ya. Mungkin nggak Tuhan Yesus bisa membangun dalam 3 hari ya? Nggak mungkin ya. Iya, tapi orang-orang nggak percaya. Dia bilang, nggak mungkin lah, mustahil. Kita aja bangun rumah bisa 3-4 bulan. Ya, itu pun cuma separoh. Kalau dari awal bisa 1 tahun. Ini bilang 3 hari sudah selesai. Nggak mungkin lah ya. Gitu. Semuanya pada ngolok-ngolok, semua mengejek, semua ketawa. Karena nggak percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus tetap diam. Disalib, tetap diam. Ya. Lalu ada lagi yang berkata, di situ ada para pemimpin agama. Ya,
mereka juga ada di situ. Mereka ikut mengejek Tuhan Yesus. Apa katanya coba adik-adik? Dia bilang, "Hei Yesus, kalau kamu mengaku anak Allah, cepat turun, selamatkan dirimu. Atau paling tidak, minta Allah untuk menyelamatkan kamu." Katanya gitu ya, Dek ya. Ngakunya anak Allah, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ada yang mengejek seperti itu, padahal dia pemimpin agama. Ya. Tuhan Yesus tetap diam. Ya, Tuhan Yesus tetap diam. Tetap tidak membalas ejekan itu. Ya. Lalu tiba-tiba, adik-adik ya, langit yang awalnya terang benderang lalu berubah menjadi gelap. Ya. Tiba-tiba menjadi gelap. Bingunglah orang-orang ya. Bingunglah orang-orang. Wah, kok gelap ya? Wah, kok gelap? Ya kan? Selama 3 jam gelapnya. Bingung nggak kalau tiba-tiba dari terang seperti ini terus tiba-tiba mendung gelap sekali? Kayak apa ya, matahari, apa itu namanya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Tapi kalau sekarang gerhana matahari atau gerhana bulan ditonton ya. Kalau zaman dulu bingung karena dari awalnya terang tiba-tiba gelap ya, seperti gerhana matahari, gerhana bulan ya. Saat gelap itulah Tuhan Yesus berkata dengan sedih, dengan menahan kesakitannya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang yang ada di situ mengira dia memanggil Elia, ya kan? Tapi ada beberapa lagi yang merasa kasihan melihat Yesus mencelupkan bunga karang, bunga ya, mencelupkan bunga ya ke dalam anggur yang asam, ya. Lalu apa? Diminumkan ke Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang berkata, tunggu dulu. Coba lihat, apakah Elia akan menyelamatkan dia? Kemudian sekali lagi Tuhan Yesus berseru lagi, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus melepaskan nyawanya mati di kayu salib. Nah, adik-adik, banyak orang yang mengejek Tuhan Yesus. Ya, banyak orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Banyak orang yang menggoda Tuhan Yesus dengan memberikan air minum yang asam. Tapi bagaimanakah Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus membalas? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak membalas ejekan itu. Dia lebih mementingkan tugas yang dari Bapa, yang saat itu dia menginginkan, Tuhan Yesus diinginkan oleh Bapa untuk taat menderita di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita semua. Nah, buat adik-adik yang di rumah, ya, saat ini kita diajarkan untuk kita tidak mengejek teman kita tidak mengejek saudara kita tidak merasa diri kita hebat, ya, tapi kita diminta untuk tetap rendah hati, ya, untuk tetap mau menolong buat teman kita yang kesusahan. Sama seperti Tuhan Yesus ya, ketika diejek Tuhan Yesus itu diam. Nah, adik-adik juga ya, lebih baik diam dulu, biarkan teman-teman ngecek.
Nah, ya, jangan kita ikutan mengejek, kita membalas. Jadinya apa kalau saling membalas? Berantem. Jangan ya. Tapi kita diem dulu, mendengarkan mereka yang ngejek kita, ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Untuk firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghadapi olok-olokan ya, menghadapi ejekan. Dimana seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita harus diam saat menghadapi ejekan itu. Nggak boleh ikut membalas. Demikian tadi firman Tuhan. Oke, kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan sebelum kita aktivitas. Ya, kita berdoa ya adik-adik ya. Bayu nih yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau pun dulu diejek, diolok-olok oleh orang-orang yang ada di sekitar Engkau. Tapi Engkau tetap diam, tetap melakukan tugas yang telah Tuhan Bapa Allah yang telah diberikan kepada Engkau. Engkau tetap diam, Engkau tetap taat untuk mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di kayu salib untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Nih ya, aktivitasnya adalah bahannya adalah satu selotip, ya. Selotip atau kertas stiker. Nih ya, kayak gini, kertas stiker udah ditempel nih Mah ya. Kertas stiker atau plastik stiker boleh. Nah, nanti ditempel di kertas putih ini. Nah, seperti ini ya Mah jadinya ya. Nah, ada gambar salib putih. Lalu nanti adik-adik mewarnain ya, Ma, di rumah. Sama-sama mamanya, sama kakak boleh. Nih, diwarnain ya. Diwarnain semuanya. Ini Mbak Yuni ngasih contoh doang ya. Diwarnain semuanya. Nih, sobek. Seperti ini ya, diwarnain semuanya. Ini baru separuh. Nah, nanti setelah diwarnain, stikernya ini dilepas. Nah, artinya apa? Warna-warna ini yang ada di sekitar itu adalah warna dosa kita ya adik-adik ya. Itu selama adik-adik yang suka mengejek ya, yang suka ngeledekin temennya, yang suka godain temennya, tuh di sini warna-warni. Nah, tapi di sini ada salib putih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini menyelamatkan kita, mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, jadi dosa kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Demikian ya adik-adik, sekolah minggu di rumah kita hari ini. Tetap ceria, tetap semangat, tetap rajin berdoa, tetap rajin bernyanyi, memuji Tuhan. Apalagi ya, tetap rajin menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya, supaya apa? Tuhan Yesus sudah memberi tubuh kita, tubuh sehat. Tuhan Yesus sudah memberikan wajah kita yang cantik. Ingat ya adik-adik ya, wajah yang cantik, wajah yang ganteng kita. Jangan untuk mengejek orang lain. Kita harus tetap baik hati dengan teman-teman kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Yuk sama-sama kita salam ya. Tangan ke atas. Ya. Kelas Batita. Yes. 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 Kelas kecil. Yes. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dadah.